Allah Subhanahu wa taala, beliau aja pangkat nabi memilih ilmu ya kan. Yang kayak tadi yang dalam pembukaan kitab ini Rasulullah SAW diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala harus sering-sering meminta ilmu tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam pakhtarul ilmu. Jadi Nabi Sulaiman memilih salah satu yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala yaitu ilmu. Ketika Nabi Sulaiman alaihi wasallam memilih ilmu tersebut, fa'atahullahu mal wal malak, dan Allah memberikan yang tadinya Nabi Sulaiman memilih ilmu dan Allah memberikan itu harta dan kerajaannya. Siapa sih yang gak kenal Nabi Sulaiman ya? Ratu Balqis aja. Sampai terpesona oleh kesaktiannya Nabi Sulaiman dan kerajaan Nabi Sulaiman yang begitu megah ya. Jadi makanya kita nih sebagai umatnya Nabi Muhammad, apabila kita diberikan pilihan seperti ini sama bos kita, yang paling pasti pertama ya kita memilih ya keduniaan ya, mustahil kita meminta segala macam. Ya, kita ambil kesimpulan dari kisah tersebut yang diceritakan oleh Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ketika kita memilih yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, maka semua apa-apa yang kita inginkan bakalan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Man arada dunya fa alaihi bil alim. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil alim. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma." Jadi barang siapa yang menginginkan dunia itu harus mempunyai ilmu. Coba antum tanya ke Awani. Sekarang Awani kerja di Gajah. Ada ilmunya gak Awani? Ada prakteknya gitu? Enggak langsung tiba-tiba kerja bisa ya gak ngurusin Gajah? Tanya ke Mang Dery gak? Tanya ke si Ajis dulu, bisa gak dia main futsal, main bola? Enggak bisa. Dia olahraga dulu. Jadi kita pengen dunia aja harus mempunyai ilmu. Si Japar, tukang konter. Awal-awal emang dia paham? Enggak paham. Karena dia dengan belajar, jadi mengetahui ilmunya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bilim, apalagi dengan urusan akhirat ya, itu harus benar-benar di sholatnya, di wudu nih segala macamnya. Fa alaihi bilim, fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Dan dua-duanya itu harus kita bersangkutan berpegangan dengan ilmunya Allah dan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu luas ya, itu segala macam aja harus didasari dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan titipan kepada seseorang berupa harta, yang Masya Allah makanya banyak orang kaya itu sulit. Kenapa sulit? Banyak yang pecah belah ya gara-gara hartanya. Banyak yang adik kakak saling tusuk menusuk, saling bunuh membunuh gara-gara harta warisan. Padahal itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tersebut tidak mempunyai ilmunya Nabi Muhammad SAW. Padahal di situ kalau misalkan kita belajar ilmunya Nabi Muhammad, di situ ada hak waris, bagian laki-laki berapa, bagian perempuan berapa, ke atasnya berapa itu kita didasari dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita jangan enggan, jangan malas-malasan kita duduk di majlis taklim seperti ini. Walaupun cuma khamsa daqaiq, walaupun cuma 5 menit kita duduk di majlis ini adalah kita sama aja membuat tersenyum Nabi Muhammad SAW. Kita berjam-jam nongkrong ngabisin rokok, kopi segala macam. Kalau kita meninggal dalam keadaan kita nauzubillah subhanallah, udah gak bakalan mati syahid, mati husnul khatimah, udah su'ul khatimah. Wallahu alam diterima apa enggak sama buminya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita duduk begini meninggal, itu enggak usah ditanya husnul khatimah apa mati syahid, udah dakhala jannah bighairi hisab kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang duduk di majlis taklim ketika dia wafat di majlis taklim itu dakhala jannah bighairi hisab, bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab oleh para malaikat. Semoga yang sedikit bermanfaat. Amin ya Allah. Kurang lebihnya Al-Fatihah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijul lana bil hijabati wa
توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وجلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تسرى لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر في حقي وشر بالشهر بالإنسان وجنتي بفضلك بشرني بحسني خواتمي وبالرحمة مني بدار العقابة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رب يا شان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رب يا شان والدرج ربي فانفعنا ببركاتهم وادنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رب يا شان والدرج اللهم صل وسلم وبارك